Coba deh bayangin, Anda jadi korban kejahatan, terus Anda lapor polisi. Tapi bukannya dapat keadilan, Anda malah yang ditetapkan jadi tersangka. Ini bukan skenario film loh, ini kisah nyata yang baru-baru ini benar-benar mengguncang rasa keadilan kita semua di Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang bikin kasus ini viral di mana-mana. Gimana ceritanya, niat baik buat cari keadilan malah bisa berbalik jadi bumerang, jadi ancaman pidana buat korbannya sendiri? Yuk, kita bedah sama-sama. Lini masa ini nunjukin betapa aneh dan cepatnya situasi ini berbalik. Awalnya dari laporan pencurian biasa di bulan September 2025, terus ada upaya cari keadilan lewat media sosial, ujung-ujungnya 6 bulan kemudian, si pemilik malah menyandang status tersangka. Aneh kan? Oke, mari kita kenalan dulu sama tokoh utamanya, Nabila O'Brien. Seorang pengusaha restoran yang perjalanannya mencari keadilan justru membawanya ke posisi yang gak pernah dia bayangkan, jadi seorang tersangka. Semua ini tuh berawal dari satu insiden di restorannya yang bernama Bibi Kelinci di Jakarta pada tanggal 19 September 2025. Jadi awalnya cuma keluhan biasa soal makanan yang datangnya lama. Tapi entah kenapa situasinya jadi panas banget. Si pelanggan ini sampai masuk ke area dapur yang jelas-jelas terlarang, maki-maki staf, dan puncaknya mereka pergi gitu aja sambil bawa belasan makanan dan minuman, tanpa bayar tentunya. Staf restoran gak tinggal diem loh, mereka coba kejar sampai ke parkiran buat minta bayaran yang totalnya Rp530.000. Tapi apa yang terjadi? Bukannya bayar, pasangan itu malah diduga ngancem staf sebelum akhirnya kabur. Nah, karena merasa dirugikan, Nabila melakukan dua hal yang menurut saya sangat wajar. Pertama, dia unggah rekaman CCTV ke media sosialnya buat minta bantuan publik. Dan kedua, dia menempuh jalur resmi dengan melaporkan kejadian ini ke polisi sebagai kasus pencurian. Tapi, disinilah ceritanya jadi berbalik 180 derajat. Para pelanggan ini ternyata nggak tinggal diam. Mereka memutuskan buat lapor balik ke polisi. Jadi kita punya dua laporan yang saling berhadapan. Di satu sisi ada laporan pencurian makanan, dasarnya KUHP. Di sisi lain ada laporan pencemaran nama baik gara-gara postingan CCTV di medsos. Senjatanya pakai undang-undang ITE. Satu kejadian yang sama, tapi diserang dari dua pasal yang berbeda banget. Dan inilah momen yang bikin semua orang kaget. Polisi justru menetapkan Nabila, yang notabene adalah korban pencurian, sebagai tersangka untuk kasus pencemaran nama baik. Keputusan inilah yang langsung bikin publik marah besar. Karena kasusnya viral banget, beritanya sampai ke telinga para anggota dewan di parlemen. Komisi 3 DPR RI yang ngurusin soal hukum, akhirnya turun tangan langsung buat menyoroti kejanggalan ini. Pertanyaan dari salah satu anggota dewan ini benar-benar mewakili perasaan kita semua. Kenapa sih polisi suka-suka sekali mentersangkakan orang yang jadi korban? Kritik tajam ke polisi pun langsung deras mengalir, baik dari dalam maupun dari luar gedung parlemen. Anggota dewan lain bahkan sampai bilang situasi ini lucu alias konyol. Dia kasih perumpamaan nih. Kalau misalnya warga satu RT nangkep maling lewat CCTV lingkungan, terus rekamannya disebar biar malingnya ketangkap, apa warganya juga harus dituntut? Jelas kan tindakan Nabila itu tujuannya buat kepentingan umum, bukan buat menghina. Dan yang keren, pembelaan ini datang dari semua partai politik. Dari PDIP, Golkar, Gerindra, sampai PKS, semuanya satu suara. Mereka bilang tindakan Nabila ini nggak punya niat jahat atau mens rea dalam istilah hukumnya. Jadi status tersangkanya harus dicabut. Nah, berkat tekanan dari parlemen, fokus kasus ini akhirnya bergeser. Bukan lagi soal siapa yang harus dihukum, tapi gimana caranya mencari jalan damai. Yuk kita lihat solusinya. Solusinya ternyata ada di konsep yang namanya keadilan restoratif. Jadi ini adalah pendekatan hukum yang fokusnya itu pada rekonsiliasi dan perbaikan. Bukan cuma sekedar hukuman penjara. Tujuannya ya untuk memulihkan keadaan seperti semula. Prosesnya ternyata cuma lewat 4 langkah simpel. Pertama, mediasi. Kedua, saling memaafkan. Ketiga, kedua belah pihak sama-sama mencabut laporannya. Dan terakhir, status tersangka Nabila resmi dibatalkan. Drama hukum ini akhirnya selesai, bahkan tanpa perlu 1 hari pun di pengadilan. Buat Nabila sendiri, ini jelas sebuah kelegaan yang luar biasa. Seperti yang dia bilang, saya memutuskan untuk memaafkan. Hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Ini jadi bukti kalau suara publik dan intervensi pemerintah itu bisa membawa keadilan. Oke, terus apa artinya kasus ini buat kita semua? Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabila ini?
Pelajaran utamanya adalah soal penegasan kembali prinsip mens rea atau niat jahat. Artinya, KUHP yang baru ini melindungi orang yang bertindak tanpa niat untuk mencelakai. Mengunggah video untuk mencari keadilan itu jelas beda banget sama mengunggah video untuk sengaja mempermalukan orang lain. Nah, ini jadi preseden yang penting banget di era digital sekarang. Kasus ini seolah-olah ngasih semacam perlindungan buat kita semua yang mungkin suatu saat nanti perlu pakai media sosial buat melaporkan kejahatan atau sekedar mencari bantuan publik. Dan inilah pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kasus Nabila ini kan berakhir baik karena viral dan dapat perhatian dari parlemen. Pertanyaannya adalah, apakah ini menjamin perlindungan bagi orang biasa berikutnya yang mungkin mengalami hal serupa, tapi kasusnya nggak seviral ini? Gimana menurut Anda?